Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita tentang kisah perjalanan menemukan kesadaran di mana misteri Gunung Arjuno menjadi petunjuk tentang kehidupan. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Aditya memandangi kalender di meja belajarnya. Angka-angka bulan terakhir tahun itu seolah mengejek kegagalannya. Sudah 3 bulan berlalu sejak ia gagal mendapatkan beasiswa ke luar negeri, sebuah mimpi yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Dunia terasa hampa, seperti ruang kosong tanpa arah. Ia butuh sesuatu untuk mengisi kekosongan itu, sebuah perjalanan, tantangan, atau setidaknya waktu untuk merenung. Di sela-sela lamunannya, ia teringat cerita yang pernah didengarnya dari kakeknya semasa kecil. Cerita tentang Gunung Arjuno, tempat penuh mitos dan sejarah. Kakeknya sering bercerita tentang para leluhur yang konon masih hidup di sana dalam bentuk lain, menjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Cerita itu tidak pernah benar-benar ia percayai, tapi sekarang mungkin itulah yang ia butuhkan, sesuatu yang misterius yang memberinya perasaan bahwa dunia ini lebih besar dari sekadar ambisi dan kegagalan pribadi. Setelah beberapa hari mencari informasi, Aditya memutuskan jalur pendakian via Purwosari. Jalur itu terkenal dengan situs-situs bersejarahnya seperti Ontobuego, Tampuono, dan Eyang Semar. Sebagai mahasiswa yang tertarik pada budaya Jawa, jalur ini terasa seperti pilihan yang tepat, sebuah kombinasi antara pendakian fisik dan eksplorasi spiritual. Malam sebelum keberangkatan, Aditya duduk di kamarnya sambil menyiapkan perlengkapan. Peta, kompas, jaket tebal, makanan ringan, dan air minum. Ia memeriksa semuanya dengan teliti, memastikan tidak ada yang terlupakan. Namun, jauh di dalam hati, ada rasa cemas yang tidak bisa ia abaikan. Apa aku benar-benar siap? Pikirnya. Tapi, rasa ingin tahu dan keinginan untuk melarikan diri dari rutinitas hidup lebih kuat dari keraguannya. Keesokan harinya, ia menaiki bus menuju Dusun Tambaksari, titik awal jalur Purwosari. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan tentang apa yang akan ia temui di sana. Mungkin hanya perjalanan biasa, gumamnya. Tapi ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah cara pandangnya tentang dunia dan dirinya sendiri selamanya. Setibanya di Dusun Tambaksari, Aditya disambut oleh pemandangan yang tenang dan asri. Desa itu dikelilingi oleh kebun kopi yang luas dengan udara segar khas pegunungan yang segera mengisi paru-parunya. Warga lokal menyambutnya dengan ramah, meskipun beberapa dari mereka memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. Seorang pria tua dengan topi anyaman mendekatinya. "Anak muda, kamu mau mendaki lewat jalur Purwosari?" tanyanya sambil tersenyum. Namun ada nada serius di balik suaranya. "Iya, Pak," jawab Aditya sambil mengangguk. "Saya ingin mencoba jalur ini karena katanya banyak situs bersejarah." Pria tua itu mengangguk pelan. "Betul. Di sini banyak peninggalan leluhur. Tapi ingat, setiap tempat yang kamu lewati punya penunggunya. Hormati mereka, jangan sembarangan." Wajah pria itu berubah menjadi lebih serius. "Kalau kamu merasa ada yang aneh, jangan panik.
jalan terus, dan jangan lupa berdoa." Aditya mengucapkan terima kasih dan melanjutkan langkahnya ke base camp. Kata-kata pria tua tadi terus terngiang di pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berbeda tentang tempat ini. Di base camp Tambak Sari, ia mendaftar dan membayar retribusi pendakian. Petugas base camp memberi arahan singkat dan memintanya mencatat nomor darurat. Ingat, jangan mendaki setelah maghrib. Kalau belum sampai pos pertama, lebih baik bermalam di sini, kata petugas itu. Setelah beristirahat sejenak dan mengatur ulang barang bawaannya, Aditya memulai pendakian. Jalur awal cukup landai, melewati kebun kopi milik warga dengan aroma khas yang menenangkan. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana berubah. Hutan di depannya terasa lebih lebat dan gelap, meskipun matahari masih cukup tinggi. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Saat mencapai pos Onto Boego, ia berhenti sejenak untuk minum dan mengatur napas. Di sini, ia melihat pemandangan indah lembah di bawahnya, tetapi juga merasakan keheningan yang tidak biasa. Suara burung dan serangga yang biasanya mengisi udara gunung seakan menghilang. "Mungkin karena aku terlalu lelah," gumamnya sambil melanjutkan perjalanan ke Tampuono. Namun di Tampuono, suasana mistis mulai terasa lebih nyata. Patung naga besar yang menghadap ke arah hutan terlihat seperti penjaga jalur. Aditya merasakan bulu kuduknya meremang, seolah ada mata yang mengawasinya dari bayangan pepohonan. Ia menenangkan dirinya dengan mengingat pesan pria tua tadi, tetap tenang dan jangan panik. Tanpa disadari, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang mengungkap rahasia yang tersembunyi di jalur Purwosari. Ketika Aditya tiba di pos Eyang Semar, hari sudah menjelang sore. Pos ini berbeda dari pos-pos sebelumnya. Sebuah gubuk kecil berdiri di samping pohon besar yang menjulang tinggi, akarnya seperti tangan yang mencengkeram tanah. Di depannya, terdapat batu besar yang datar, tampak seperti altar. Aditya memutuskan untuk beristirahat di sini lebih lama. Angin sore yang dingin menerpa wajahnya memberikan sedikit kesegaran. Namun, keheningan di sekitar pos membuat suasana terasa tidak wajar. Ia mencoba mengabaikannya dan membuka bekal untuk mengisi tenaga. Saat sedang makan, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki. Seorang lelaki tua muncul dari balik pohon besar, mengenakan pakaian lusuh namun bersih. Wajahnya ramah, namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. "Kamu mau ke puncak, nak?" tanya lelaki itu sambil duduk di batu besar. "Iya, Pak," jawab Aditya, sedikit terkejut. Lelaki itu tersenyum tipis. "Perjalananmu tidak akan mudah. Gunung ini bukan hanya milik manusia. Banyak penghuni lain yang harus kamu hormati." Aditya merasa merinding, tetapi ia tetap mendengarkan. Lelaki itu melanjutkan, "Kalau kamu merasa lelah atau bingung, berhenti sejenak. Jangan terburu-buru. Kadang, jalan yang terlihat jelas bisa menyesatkan." Sebelum Aditya sempat bertanya lebih banyak, lelaki itu berdiri dan melangkah ke arah pohon besar. Dalam sekejap, ia menghilang di balik batang pohon, seakan menyatu dengan hutan. Aditya tercengang, tetapi ia mencoba mengendalikan pikirannya. "Mungkin hanya warga lokal yang kebetulan lewat," gumamnya, meskipun hatinya berkata lain. Setelah beberapa saat beristirahat, Aditya merasa matanya berat. Tanpa sadar, ia tertidur di dekat altar batu. Ketika terbangun, ia menemukan dirinya di tempat yang berbeda, hutan yang sama sekali asing,
dengan langit berwarna jingga dan kabut tebal yang menyelimuti. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan, membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Perasaan takut dan bingung menyergapnya, tetapi ia mencoba mengingat pesan lelaki tua tadi, tetap tenang dan jangan panik. Aditya melangkah perlahan, mengikuti suara gamelan yang terdengar semakin jelas. Ia tidak tahu bahwa ia telah memasuki sebuah dimensi lain, sebuah kerajaan gaib yang tersembunyi di Gunung Arjuno. Aditya terus melangkah menyusuri jalan setapak yang seolah terbentuk secara alami di antara pepohonan. Kabut jingga yang menyelimuti hutan memberi suasana yang magis, dan suara gamelan yang semakin dekat menuntunnya seperti panggilan dari tempat yang jauh. Jantungnya berdetak cepat antara rasa takut dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah pendopo besar yang megah dengan ornamen ukiran tradisional Jawa. Pendopo itu tampak bercahaya lembut, seperti diselimuti sinar yang tidak berasal dari matahari. Beberapa sosok berjubah putih terlihat bergerak di sekitar pendopo, namun langkah mereka begitu ringan hingga seolah melayang. Aditya merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, tetapi suara lembut seorang wanita membuatnya terdiam. "Selamat datang, Aditya." Suara itu terdengar seperti melodi, menyatu dengan suara gamelan di udara. Aditya menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan pendopo. Rambutnya panjang dan hitam berkilau, dengan kain kebaya berwarna emas yang menyatu sempurna dengan auranya yang bercahaya. Wajahnya teduh namun penuh wibawa, dan matanya seolah bisa melihat ke dalam jiwa Aditya. "Siapa Anda?" tanya Aditya, mencoba mengendalikan rasa gugupnya. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah salah satu penjaga tempat ini. Kamu telah dipanggil untuk menjadi tamu kami, tetapi ini bukan kebetulan. Ada alasan mengapa kamu berada di sini." Aditya merasa bingung. "Tamu? Apa maksud Anda?" "Saya hanya ingin mendaki gunung ini, bukan mencari." "Tempat seperti ini." Wanita itu melangkah mendekat, dan Aditya bisa merasakan hawa sejuk yang menenangkan. "Kadang, perjalanan yang kamu pilih membawa kamu ke arah yang berbeda dari yang kamu harapkan. Tapi jangan khawatir, selama kamu menjaga hatimu tetap murni, tidak ada yang perlu ditakuti." Aditya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Ia mengikuti wanita itu masuk ke dalam pendopo. Di dalam, ia melihat ruangan yang luas dengan lantai berlapis marmer hitam dan tiang-tiang emas yang menjulang tinggi. Suara gamelan semakin jelas, dimainkan oleh sosok-sosok berjubah yang duduk di sudut ruangan. Di tengah pendopo, terdapat sebuah singgasana besar yang dihiasi ukiran naga dan burung garuda. Seorang pria tua dengan jubah putih duduk di sana, memandang Aditya dengan sorot mata yang dalam dan tajam. "Selamat datang anak muda," katanya dengan suara berat namun hangat. "Kami telah menunggumu." Aditya terkejut. "Menunggu saya? Tapi kenapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Ada sesuatu yang harus kamu pelajari, sesuatu yang hanya bisa kamu temukan di sini. Dunia ini bukan hanya milik manusia, dan kamu telah diberi kesempatan langka untuk melihat kebenaran itu." Aditya merasa dunianya terbalik. Ia mencoba memproses semua ini, tetapi semuanya terasa seperti mimpi. Namun, di dalam dirinya ada rasa ingin tahu yang mendorongnya untuk mendengarkan lebih lanjut. Apa yang akan ia pelajari di tempat ini, dan bagaimana hal itu akan mengubah hidupnya. Perjalanan di kerajaan gaib ini baru saja dimulai. Aditya duduk bersila di depan singgasana megah itu, dikelilingi oleh suasana
yang membuat pikirannya berputar antara kagum dan bingung. Pria tua yang duduk di singgasana, yang kini Aditya ketahui sebagai raja dari kerajaan gaib ini, berbicara dengan nada yang penuh wibawa. Suara gamelan di latar belakang seolah mengikuti setiap kata yang keluar dari mulut sang raja. "Aditya," ujar raja dengan sorot mata tajam namun penuh kasih, "gunung ini telah menjadi tempat persinggahan para jiwa yang mencari harmoni. Setiap penjuru, setiap situs yang kamu lewati, menyimpan pelajaran yang penting bagi mereka yang mau mendengarkan." Aditya menelan ludah. "Tapi, kenapa saya? Saya hanya seorang pendaki biasa." Sang raja tersenyum, seolah memahami keraguan di hati Aditya. "Tidak ada yang kebetulan, anak muda. Kamu telah membawa dirimu ke tempat ini karena jiwamu memerlukan sesuatu yang hanya bisa ditemukan di sini." Aditya diam, tak tahu harus menjawab apa. Namun, sebelum ia bisa berbicara, seorang pria berjubah hitam masuk ke ruangan. Sosoknya tinggi dengan wajah yang sulit dibaca, seperti bayangan yang bergerak dalam kegelapan. "Guru datang," ujar wanita muda yang sebelumnya menyambut Aditya. Wajahnya menunduk dengan hormat. Pria berjubah hitam itu menatap Aditya dengan tajam, lalu berkata, "Ikut aku." Suaranya tegas namun tidak mengintimidasi. Aditya ragu sejenak, namun tatapan dari raja membuatnya mengangguk dan mengikuti pria itu keluar dari pendopo. Di luar pendopo, suasana lebih sunyi. Jalan setapak yang mereka lewati diterangi oleh cahaya kuning pucat yang seolah muncul dari tanah. Pria berjubah hitam itu tidak berbicara sepatah kata pun, membuat Aditya semakin penasaran. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana berdiri sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang tampak seperti tangan yang merentang ke langit. Di bawah pohon itu terdapat batu besar berbentuk lingkaran dengan ukiran-ukiran aneh yang menyala samar. "Duduk," perintah pria itu sambil menunjuk batu. Aditya menurut. Ia duduk di atas batu, merasakan hawa hangat yang seolah berasal dari dalamnya. Pria berjubah hitam itu berdiri di depan pohon, memejamkan mata sejenak sebelum berbicara. "Apa yang kamu lihat di sini bukan hanya tentang keindahan atau keanehan. Ini adalah cerminan dari hatimu sendiri," katanya. "Gunung ini menyimpan jawaban untuk pertanyaan yang bahkan kamu sendiri belum berani tanyakan. Tapi, untuk mendapatkannya, kamu harus melalui ujian." "Ujian? Ujian apa?" tanya Aditya, suaranya gemetar. Pria itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kabut tebal menyelimuti area tersebut. Suara gamelan yang jauh kini terdengar lebih dekat, namun dengan nada yang lebih mendalam dan menggetarkan. Dari dalam kabut muncul bayangan-bayangan yang bergerak mendekati Aditya. Mereka tampak seperti sosok manusia, namun wajah mereka buram seperti terbuat dari bayangan. "Ini adalah pantulan dari keraguan dan ketakutanmu," kata pria berjubah hitam itu. "Hadapi mereka dan kamu akan menemukan apa yang kamu cari." Aditya menatap bayangan-bayangan itu dengan napas yang semakin berat. Mereka bergerak mendekat, mengelilinginya, seolah mencoba masuk ke dalam pikirannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Namun, di tengah ketakutan itu, ia teringat pada pesan raja, "Jaga hatimu tetap murni." Ia membuka mata perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku tidak takut," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bayangan-bayangan itu berhenti sejenak, namun kemudian bergerak lebih agresif. Suara-suara berbisik mulai memenuhi udara,
mengatakan hal-hal yang membuat Aditya meragukan dirinya sendiri. Kamu gagal. Kamu tidak pantas. Kamu hanya beban. Aditya menggertakkan giginya. Tidak, katanya lebih keras. Aku pantas berada di sini. Aku kuat. Bayangan-bayangan itu mulai memudar, dan bisikan-bisikan itu perlahan menghilang. Pria berjubah hitam itu mengangguk tipis, seolah puas dengan apa yang ia lihat. Kabut pun perlahan menghilang, meninggalkan Aditya yang masih duduk di atas batu dengan napas tersengal-sengal. Kamu sudah melampaui ujian pertama, kata pria itu. Tapi perjalananmu masih panjang. Aditya mengangguk, meskipun tubuhnya terasa lelah. Ia tahu bahwa apapun yang akan datang selanjutnya, ia harus siap menghadapinya. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak gunung, tetapi juga menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Usai ujian pertama, Aditya kembali ke pendopo dengan pria berjubah hitam. Raja menyambutnya dengan senyuman tipis, seolah sudah mengetahui apa yang terjadi. Kamu telah melalui awal perjalanan yang panjang, kata raja. Namun, untuk melangkah lebih jauh, kamu perlu memahami gunung ini lebih dalam. Wanita muda yang sebelumnya menyambut Aditya muncul dari balik tirai pendopo. Kali ini, ia membawa sebuah kain putih yang bergambar peta. Peta itu menunjukkan Gunung Arjuno, namun dengan simbol-simbol aneh yang tidak pernah dilihat Aditya sebelumnya. Ini adalah peta tempat-tempat sakral di gunung ini, jelas raja. Setiap tempat memiliki rahasia yang harus kamu ungkap untuk melanjutkan perjalananmu. Aditya mengamati peta itu dengan seksama. Ada tanda lingkaran di beberapa titik, seperti di dekat tempat ia bertemu pohon besar tadi. Apa yang harus saya lakukan di tempat-tempat ini? Setiap tempat akan memberikanmu pelajaran, jawab raja. Namun, tidak semua pelajaran mudah diterima. Kamu harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin tidak kamu inginkan. Aditya mengangguk. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus melakukannya. Dengan peta di tangan, ia memulai perjalanan ke tempat sakral berikutnya. Dengan peta sakral di tangan, Aditya memulai perjalanannya menuju lokasi pertama yang ditandai di peta. Langkahnya perlahan namun mantap, ditemani oleh rasa ingin tahu yang besar. Di sepanjang jalan, Aditya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Pohon-pohon seolah hidup, dengan dedaunan yang bergemerisik meskipun angin tidak terasa. Burung-burung dengan warna bulu yang tak lazim hinggap di dahan-dahan, menatapnya seolah memahami tujuannya. Setelah beberapa jam berjalan, ia tiba di lokasi yang ditandai di peta sebagai situs Mangkutoromo. Tempat itu berupa hamparan bebatuan besar yang tersusun seperti altar, dikelilingi oleh semak-semak yang tampak seperti sengaja dirawat. Di tengah altar, ada sebuah batu besar yang permukaannya mengkilap seperti cermin, memantulkan langit biru di atasnya. Ketika Aditya mendekat, suara gemuruh lembut mulai terdengar dari dalam batu itu. Ia menelan ludah, mencoba mengatasi rasa gugupnya. Sebuah suara dalam dan penuh wibawa tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Pengembara muda, apa yang kau cari di tempat ini? Aditya tertegun, matanya membelalak. Ia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun selain dirinya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Jawablah, wahai jiwa yang melangkah di jalan ini. Aditya menghela napas panjang dan mencoba berbicara dengan mantap. Saya ingin memahami gunung ini, rahasianya, dan apa yang harus saya pelajari dari perjalanan ini. Batu besar itu bersinar samar,
dan suara itu terdengar lagi. Rahasia gunung ini tidak dapat diberikan begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa jiwamu layak. Berdirilah di atas altar ini dan terimalah ujianmu. Dengan hati yang berdebar, Aditya melangkah ke atas altar. Begitu ia berdiri di tengahnya, cahaya terang menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti ditarik ke dimensi lain. Di sekelilingnya, hamparan padang rumput luas terbentang dengan langit ungu yang berkilauan. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di kejauhan, berjalan perlahan ke arahnya. Sosok-sosok itu mendekat, dan Aditya menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah makhluk gaib dengan bentuk yang menyerupai manusia, namun dengan kulit yang bercahaya dan mata yang bersinar seperti bintang. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna perak, berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Aditya, perjalananmu adalah tentang memahami dirimu sendiri. Setiap langkah yang kau ambil adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hatimu. Kau harus menjawab pertanyaan kami untuk melanjutkan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan dari udara muncul sebuah bola cahaya yang melayang di atas telapak tangannya. Apakah kau siap menghadapi kebenaran yang mungkin tidak kau inginkan? Aditya mengangguk perlahan. Saya siap. Wanita itu melemparkan bola cahaya ke udara, dan tiba-tiba Aditya dikelilingi oleh kenangan-kenangan dari masa lalunya. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, berlari di pantai bersama ayahnya. Ia melihat saat-saat sulit ketika ia harus merawat ayahnya yang sakit. Semua momen itu muncul dengan jelas, seolah ia mengalaminya kembali. Namun, di antara kenangan itu, muncul juga bayangan-bayangan dari masa-masa kelam. Saat-saat ketika ia merasa marah, putus asa, dan ingin menyerah. Suara wanita itu terdengar lagi di tengah kekacauan itu. Aditya, apa yang kau lihat adalah dirimu sendiri. Apakah kau menerima dirimu, baik kekuatan maupun kelemahanmu? Aditya terdiam, menatap bayangan-bayangan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang gemetar namun tegas, "Ya, saya menerimanya. Semua ini adalah bagian dari siapa saya." Bayangan-bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh cahaya hangat yang menyelimuti dirinya. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Kau telah melampaui ujian ini. Namun, perjalananmu masih panjang. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari penerimaan dirimu sendiri." Aditya tersadar kembali di atas altar. Batu besar di depannya kini memancarkan cahaya lembut, seolah memberinya restu untuk melanjutkan perjalanan. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang ia bawa selama ini telah berkurang. Tanpa membuang waktu, ia melipat peta sakral itu dan melanjutkan langkahnya menuju tempat sakral berikutnya dengan hati yang penuh tekad dan rasa syukur. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa pelajaran-pelajaran yang lebih besar menantinya di depan. Jalan setapak menuju candi ini terasa semakin sunyi, seolah waktu melambat di bawah naungan pohon-pohon besar yang menutup rapat sinar matahari. Suara alam yang biasanya menemani langkahnya kini tergantikan oleh keheningan yang menimbulkan rasa gentar. Di tengah perjalanan, ia tiba di sebuah gerbang batu berlumut yang menjulang tinggi. Ukiran di gerbang itu menggambarkan sosok-sosok mistis yang tampak seperti penjaga gerbang. Saat Aditya melangkah mendekat, udara di sekitarnya terasa lebih berat, membuat setiap langkahnya membutuhkan usaha lebih besar. Namun, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus maju. Candi sepilar berdiri megah di depan Aditya, meskipun sebagian besar strukturnya
sudah tertelan oleh alam. Dinding-dinding candi dihiasi relief yang rumit, menggambarkan pertempuran antara manusia dan makhluk gaib. Di tengah area candi, terdapat sebuah patung besar berbentuk naga yang meliuk, dengan mata yang tampak hidup. Ketika Aditya mendekati patung naga itu, ia merasakan getaran halus di tanah di bawah kakinya. Suara berat yang berasal dari dalam patung tiba-tiba bergema, membuat Aditya terhuyung ke belakang. "Pengembara, mengapa kau datang ke tempat ini?" Suara itu bertanya, dalam nada yang dalam dan menggetarkan. Aditya mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab, "Saya mencari kebenaran tentang gunung ini, dan apa yang bisa saya pelajari darinya." Mata patung naga itu mulai bersinar, dan suara itu melanjutkan, "Candi ini adalah tempat penyimpanan kebijaksanaan kuno. Namun, kebijaksanaan itu tidak diberikan dengan mudah. Kau harus menjawab teka-teki yang akan aku berikan." Aditya mengangguk, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Naga itu mengajukan teka-teki pertama. "Aku adalah sesuatu yang selalu bergerak maju, tetapi tak pernah kembali. Aku ada di depanmu, tetapi kau tak bisa melihatku." "Apakah aku?" Aditya berpikir keras. Kata-kata naga itu terulang dalam pikirannya. Sesuatu yang selalu bergerak maju, tetapi tak pernah kembali. Dengan perlahan, ia berkata, "Waktu." Mata naga itu bersinar lebih terang. "Jawabanmu benar. Namun, masih ada 2 teka-teki lagi. Teka-teki kedua, aku adalah sesuatu yang memberi kehidupan. Namun, jika terlalu banyak, aku bisa menghancurkan." "Apa aku?" Aditya menatap patung itu, menyadari bahwa jawaban teka-teki ini adalah sesuatu yang ia pelajari sejak kecil. "Air," jawabnya dengan percaya diri. Sekali lagi, mata naga itu bersinar. "Jawabanmu benar." Kini, untuk teka-teki terakhir. Teka-teki ketiga, aku tak punya bentuk, tapi aku ada di mana-mana. Aku bisa memberimu kedamaian atau membuatmu takut. Apa aku? Aditya terdiam lebih lama kali ini. Pikiran-pikirannya berputar, mencari makna dari kata-kata itu. Setelah merenung, ia berkata, "Pikiran." Patung naga itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, hampir menyilaukan. "Kau telah menjawab dengan benar, wahai pengembara. Kebijaksanaan di candi ini adalah milikmu." Cahaya dari patung itu membentuk sebuah bola energi yang melayang ke arah Aditya. Ketika bola itu menyentuh dadanya, ia merasakan gelombang pengetahuan mengalir masuk, mengungkapkan rahasia tentang hubungan antara manusia dan alam, serta harmoni yang harus dijaga di gunung ini. Setelah itu, patung naga kembali diam, dan suasana di sekitar candi menjadi tenang. Aditya merasa lebih bijak dan lebih siap untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan peta di tangan, ia melangkah menuju lokasi berikutnya, Jawa Dwipa, tempat yang diyakini sebagai pusat dari kekuatan mistis gunung ini. Perjalanan menuju Jawa Dwipa terasa lebih berat. Jalan setapak yang dilalui Aditya semakin curam, dengan udara yang semakin tipis dan dingin menusuk kulit. Peta sakral di tangannya menunjukkan bahwa ia hampir tiba di lokasi yang diyakini sebagai pusat dari kekuatan mistis Gunung Arjuno. Langit mulai berwarna jingga, menandakan senja telah tiba. Setelah mendaki selama beberapa jam, ia tiba di sebuah dataran tinggi yang luas. Di tengah dataran itu berdiri sebuah struktur yang megah dan misterius, Jawa Dwipa. Tempat ini tidak seperti situs-situs sebelumnya. Bangunan utama tampak seperti perpaduan antara candi dan istana, dengan menara-menara tinggi yang dihiasi ukiran naga dan burung Garuda. Di sekelilingnya
berdiri patung-patung besar berbentuk sosok-sosok gaib yang berjaga dalam keheningan abadi. Saat Aditya mendekati pintu gerbang utama, ia merasakan energi yang begitu kuat, seolah-olah tempat itu bernapas dan hidup. Udara di sekitarnya terasa bergetar, membuat rambut di tengkuknya berdiri. Ia melangkah perlahan hingga tiba-tiba gerbang besar di depannya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggema. Di dalam Jawadwipa, suasana berubah drastis. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya lembut dari kristal-kristal bercahaya yang tergantung di langit-langit. Lantai marmer putihnya memantulkan bayangan, menciptakan ilusi ruang yang tak berujung. Di tengah ruangan, terdapat sebuah singgasana besar yang terbuat dari emas, dihiasi dengan batu-batu permata berwarna-warni. Di atas singgasana itu, duduk seorang pria tua dengan jubah panjang berwarna keemasan. Wajahnya bijaksana, dengan mata yang memancarkan kehangatan sekaligus wibawa. Ia tersenyum lembut ketika melihat Aditya. "Selamat datang, wahai pengembara," katanya dengan suara yang tenang namun menggema. "Aku adalah penjaga Jawadwipa, tempat di mana rahasia terbesar gunung ini disimpan." "Apa yang kau cari di sini?" Aditya merasa suaranya tersangkut di tenggorokan, tetapi ia memaksakan diri untuk menjawab. "Saya ingin memahami rahasia Gunung Arjuno dan apa yang harus saya pelajari dari perjalanan ini." Pria tua itu mengangguk pelan. "Kau telah melewati banyak ujian dan menunjukkan keberanian serta kerendahan hati. Namun, rahasia terbesar hanya dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar memahami tanggung jawab yang menyertainya. Apakah kau siap untuk menghadapi ujian terakhir?" Aditya mengangguk, meskipun rasa gugup menyelimuti dirinya. "Saya siap." Pria tua itu mengangkat tangannya dan ruang di sekeliling mereka berubah. Aditya tiba-tiba berdiri di sebuah medan perang. Di hadapannya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang gelap dan wajah yang dipenuhi amarah. Sosok itu berbicara dengan suara yang identik dengan suaranya sendiri. "Aku adalah dirimu, tetapi tanpa rasa takut dan ragu. Aku adalah semua potensi yang kau miliki, tetapi juga semua kegelapan yang kau coba hindari. Untuk maju, kau harus mengalahkanku." Pertarungan pun dimulai. Setiap gerakan bayangan itu mencerminkan kekuatan dan kelemahan Aditya. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik tidak cukup untuk mengalahkan bayangan ini. Dengan setiap serangan, ia mulai mengerti bahwa pertarungan ini bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang menerima keberadaan bayangan itu sebagai bagian dari dirinya. Akhirnya, Aditya menjatuhkan senjatanya dan berkata, "Aku menerimamu. Kau adalah bagian dari diriku, dan aku tidak akan menghindarimu lagi." Bayangan itu tersenyum, lalu perlahan memudar menjadi cahaya yang terang, menyelimuti Aditya. Ruang di sekelilingnya berubah kembali ke aula Jawadwipa. Pria tua itu berdiri di depannya, tersenyum penuh kebanggaan. "Kau telah lulus ujian terakhir, Aditya. Rahasia terbesar Gunung Arjuno adalah harmoni antara terang dan gelap di dalam diri kita sendiri. Dengan pemahaman ini, kau telah membuka pintu menuju kebijaksanaan sejati." Pria tua itu mengulurkan tangannya, dan dari udara muncul sebuah gulungan emas yang melayang ke arah Aditya. "Ambillah." Gulungan ini berisi pengetahuan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah melalui perjalanan sepertimu. Aditya menerima gulungan itu dengan penuh hormat. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah mengubahnya secara mendalam. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia meninggalkan Jawadwipa, siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di luar sana. Setelah meninggalkan Jawadwipa,
Aditya melangkah dengan hati yang penuh rasa syukur, tetapi juga sedikit keraguan. Perjalanan ini telah membuka mata dan pikirannya terhadap dimensi lain yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Dengan gulungan emas di tangannya, ia menyadari bahwa ia memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Perjalanan turun gunung tidak semudah yang ia duga. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti jalur setapak, membuat setiap langkah terasa seperti mengarungi kegelapan. Suara-suara alam di sekitarnya, seperti angin yang berhembus dan ranting yang patah, terdengar seperti bisikan gaib yang terus mengingatkan akan pengalaman yang baru saja ia alami. Di tengah perjalanan, Aditya tiba di sebuah lokasi yang terasa asing. Ia tidak ingat pernah melewati tempat ini sebelumnya. Sebuah pohon beringin tua berdiri megah di tengah lapangan kecil dengan akar-akarnya yang mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Di bawah pohon itu, terdapat seorang perempuan tua yang mengenakan pakaian serba putih, duduk bersila dengan mata tertutup. Ketika Aditya mendekat, perempuan itu membuka matanya dan tersenyum lembut. "Kau telah kembali dari perjalanan yang panjang," katanya dengan suara yang penuh kelembutan. "Aku adalah penjaga terakhir. Sebelum kau benar-benar kembali ke dunia nyata, kau harus menyelesaikan satu tugas lagi." Aditya menatapnya dengan bingung. "Tugas apa?" Perempuan itu mengulurkan tangannya, dan dari tanah di depannya muncul sebuah batu permata kecil berwarna biru yang memancarkan cahaya lembut. "Bawa batu ini ke dasar gunung dan letakkan di mata air pertama yang kau temui. Batu ini adalah simbol dari harmoni yang telah kau pelajari. Tanpa tindakan ini, perjalananmu tidak akan benar-benar selesai." Aditya menerima batu itu dengan penuh hormat. Ia merasa bahwa tugas ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan kesungguhan hatinya. Dengan semangat baru, ia melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan ke mata air pertama memakan waktu lebih lama dari yang ia duga. Ketika akhirnya ia tiba, matahari sudah mulai terbit menyelimuti gunung dengan cahaya keemasan. Mata air itu memancarkan kesegaran yang luar biasa, dengan air yang jernih mengalir di antara bebatuan. Aditya merasakan kedamaian yang mendalam hanya dengan berada di tempat itu. Ia perlahan menunduk dan meletakkan batu biru itu di dasar mata air. Saat batu itu menyentuh air, cahaya terang meledak dari dalam mata air, menciptakan pelangi kecil yang melengkung di atasnya. Aditya merasa bahwa semua beban di pundaknya hilang, digantikan oleh rasa lega dan kedamaian. Suara perempuan tua itu bergema di telinganya, meskipun ia tidak lagi terlihat. "Kau telah menyelesaikan perjalananmu, wahai pengembara. Kini, kau adalah penjaga keseimbangan, dan tugasmu adalah membawa harmoni ini kembali ke dunia." Aditya melanjutkan perjalanannya ke desa dengan langkah ringan. Ketika ia tiba di gerbang desa, ia merasa bahwa ia telah menjadi pribadi yang berbeda. Pengalaman ini telah mengajarinya untuk menghormati kekuatan alam dan menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Desa itu terlihat seperti biasanya, tetapi bagi Aditya semuanya terasa baru. Ia memandang penduduk desa dengan mata yang lebih jernih, memahami bahwa apa yang ia alami adalah bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi tempat ini. Dengan gulungan emas di tangannya dan kenangan perjalanan yang tak terlupakan, Aditya tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tugas yang lebih besar yang harus ia jalani.